Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai jumpa kembali dengan Bapak Guru kali ini. Anak-anakku semuanya, kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin ya, yaitu pembelajaran 3. Nah, sekarang kita akan menuju ke pelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran keempat. Anak-anak silakan buka halaman 46, yaitu di situ ada pembelajaran 4. Anak-anakku semuanya, jangan lupa ya, untuk hari ini kalian juga absen, dan kalian buka buku paket kalian masing-masing, dan kalian juga bisa untuk menyimak Pak Guru dengan baik dan dengan cermat. Baiklah anak-anakku semuanya, masuk pembelajaran keempat, yaitu Pak Guru akan jelaskan. Indonesia juga kaya akan beragam kain tradisional ya, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, di buku kalian sudah ada, silakan melihat sendiri, ada contoh batik ya. Kalian juga punya batik di rumah, kalian juga punya batik seragam sekolah. Bisa kalian lihat masing-masing batik apa yang sudah, atau batik yang kalian punya di rumah. Tugas kalian itu mengamati batik tersebut. Nah, di sini ada penjelasan dari buku paket kalian, itu temukan segi banyak pada pola kain di atas. Nah, sebelum kalian menemukan segi banyak, Pak Guru akan menjelaskan apa sih yang namanya segi banyak itu. Nah, kalian buka halaman berikutnya. Segi banyak dibedakan menjadi dua, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya anak-anak. Amati dua bagian berikut. Nah, sekarang kalian lihat ya, ada dua bangun, yaitu apa namanya? Ya betul, segitiga. Ada segitiga A dan segitiga B. Nah, kalian di sini untuk menjiplak di kertas lain, atau kalian langsung saja ambil garisan kalian, coba ukur dari sudut ini ke sudut ini, dari sudut ini ke sudut ini, dari sudut ini ke sudut ini. Nah, setelah kalian ukur, kalian catat apakah sudut-sudut ini sama panjangnya, bukan sudut, apakah panjang sisi segitiga ini sama panjangnya. Atau kalian juga bisa mengukur sudutnya. Sudut ini sudut ini namanya sudut ini, pertemuan antara dua garis bilangan itu membentuk sudut. Kalian bisa pakai garisan busur. Kalau kalian sudah punya, silakan kalian gunakan busur kalian. Ada 3 sudut di sini. Nah, apakah besar sudut ini sama besarnya atau berbeda-beda? Nah, kalau anak-anak semuanya sudah mengukur kok sisi-sisinya sama panjang, itu namanya segi banyak beraturan. Baiklah, Pak Guru ulangi. Kalau sama panjang sisinya atau sudutnya sama tiga-tiganya, ini namanya segitiga, namanya segi banyak beraturan. Nah, yang gambar B, silakan kalian juga sama untuk mengukur sisinya dan mengukur sudutnya. Nah, setelah kalian ukur seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kalian sudah catat ukurannya. Nah, kalian bisa lihat apakah sudut atau sisi ini dengan sisi ini sama. Kita lihat sudah kelihatan ya anak-anak, ini lebih panjang dari ini lebih pendek dari garis ini, dan sudutnya pun sudah kelihatan. Ini sudutnya besar, ini sudutnya merucut kecil, ini kecil juga. Nah, setelah kalian ukur, misalkan kalian menemukan bahwa sudut antara 3
segitiga ini kok berbeda-beda atau sisinya berbeda-beda, ini namanya segi banyak tidak beraturan. Nah, itu perbedaannya segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini ada penjelasannya bagaimana cara mengukurnya. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan contohkan gambarnya ya. Nah, silakan anak-anak lihat ya. Di sini Pak Guru sudah melihat memberikan contoh, ada gambar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Di sini ada dua contoh ya. Segi banyak beraturan ini ada segitiga sama sisi, ada persegi. Kenapa kok persegi dikatakan segi banyak beraturan? Kalian kalau pengen membuktikan, silakan kalian ambil penggaris, kalian ukur persegi. Persegi ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 sudut yang sama panjang pula. Nah, di sini bawah ada segi 5 beraturan, ada segi 6 beraturan, ada segi 8 beraturan, ada bintang. Nah, kalian kok tidak percaya bahwa ini segi banyak beraturan? Silahkan kalian ukur saja, pasti sudutnya atau segi atau sisinya itu sama panjang, makanya dinamakan segi banyak beraturan. Nah, kata kuncinya itu gampang anak-anak. Kalau ada sudut yang namanya sisi sama sisi, atau segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, kalau beraturan itu namanya itu sama panjang, teratur begitu, beraturan. Nah, kalau ada sisi, ada nama bangun yang mempunyai nama ada beraturannya, ini segi banyak beraturan. Itu kata kuncinya ya anak-anak. Nah, yang sebelahnya, yang contoh kedua itu segi banyak tidak beraturan. Di sini ada segitiga sama kaki. Loh, kenapa kok segitiga sama kaki masuk ke segi banyak tidak beraturan? Kalian juga bisa buktikan dengan mengukurnya. Segitiga sama kaki ini hanya mempunyai 2 sisi yang sama saja, makanya dinamakan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu dua sisi ini sama, tapi bawah itu alasnya itu berbeda, namanya segitiga sama kaki. Nah, karena 3 sudut tersebut tidak sama, dikategorikan sebagai sudut banyak tidak beraturan. Jajar genjang kenapa kok tidak masuk ke segi banyak tidak beraturan? Di sini anak-anak bisa lihat, di sini diukur saja dengan penggaris atau dengan alat apapun kalian ukur, ini pasti ini sisi ini dan sisi ini berbeda lah, makanya dikategorikan sebagai segi banyak tidak beraturan. Segitiga siku-siku juga persegi panjang, sudah jelas ya, persegi panjang, sisi ini dengan sini sama tapi sisi ini lebih panjang, makanya namanya persegi panjang, mempunyai 2 sisi dan 2 sisi sama panjang, 2 kali sisi sama panjang. Ini dan ini sama, ini dan ini sama, tapi keempatnya itu berbeda, makanya dikatakan segi banyak tidak beraturan. Trapesium udah kelihatan ya, ini sudah namanya segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini ada tanda panah. Nah, ini juga namanya bangun ya, ini tidak beraturan, makanya dikategorikan sebagai segi banyak tidak beraturan. Nah, Pak Guru nanti akan membagikan gambar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Di sini kalian memilih mana yang termasuk segi banyak beraturan dan mana yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Silahkan, ini nanti Pak Guru akan share ke grup kelas ya anak-anak. Nah, kita kembali ke buku kalian, yaitu kita meneruskan. Nah, ke bawah ya. Nah, ini segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar yang
sudah Pak Guru tadi jelaskan ke bawah ya. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Pak Guru sudah jelaskan juga tadi. Berdasarkan segi banyak tidak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Nah, tugas kalian ini mengerjakan ini ya anak-anak. Nah, kalian itu nanti melihat gambar yang akan Pak Guru share di grup kelas nanti. Carilah 3 sudut atau lebih ya, segi banyak beraturan dan sudut segi banyak tidak beraturan. Nanti Pak Guru akan kirim gambar kalian masing-masing. Buat seperti kolom di sini di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, ini juga contoh sama, manakah yang merupakan segi banyak beraturan dan jelaskan. Nah, ini juga bisa untuk latihan kalian. Terus buatlah desain batik dan bangun segi banyak. Berikut adalah contohnya. Nah, anak-anak cukup untuk latihan, ini bukan untuk tugas kalian. Nah, ini kalian bisa buat batik dengan sudut-sudut atau dengan segi 3 atau dengan persegi panjang sesuai dengan keinginan kalian membentuk sebuah batik. Kamu bisa lihat batik yang sudah ada atau sudah kamu punya di rumah juga bisa. Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Iya ya, tentunya anak-anak, karena Indonesia itu kaya akan budaya dan kain tradisional. Banyak motif-motif batik yang berbagai macam. Batik itu asalnya dari Indonesia ya, dan di Indonesia banyak sekali macam-macam batik. Di beda daerah pun motif batiknya sudah berbeda-beda. Nah, kalian buka lagi halaman 51. Di sini ada tarik kipas Pakarena namanya. Di sini ada bacaan, silakan anak-anak dibaca, disimak, Pak Guru akan bacakan ya. Tarik kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa dan merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Poting Langi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino, bumi, pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Poting lagi sempat mengerjakan kepada penghuni Lino cara menjalankan hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tarik kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang sedang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, ini penjelasan dari tari tari Pakarena dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, kalian disuruh untuk mencari ide pokok dan ide pendukung paragraf yang sudah Pak Guru bacakan tadi, atau kalian bisa lihat lagi di buku kalian masing-masing ya. Di sini ada bagan seperti ini, sama di buku kalian juga ada. Silakan kalian mengerjakan, bisa menggambar sama seperti ini atau menggambar sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Bisa mungkin gagasan pokok di atas, bawahnya gagasan pendukungnya. Itu terserah anak-anak, semuanya membuat sesuai kreasi kalian masing-masing. Nah, terus menginjak ke halaman berikutnya, itu paragraf kedua. Nah, ini tugasnya ada paragraf ke-1 dan ada paragraf kedua dan paragraf ketiga.
Nah, setelah ini kalian menuju ke halaman berikutnya ya anak-anak. Nah, di sini ada perintah ayo mengamati. Pak Guru akan jelaskan diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda-beda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Nah, di sini menjelaskan tentang bagaimana makna dari persatuan dan kesatuan. Apabila sebuah sapu lidi cabut sepatang, ambil sebuah sapu lidi, cabut sepatang lidi dari sapu tersebut. Terus gunakan sapu dan batang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Kamu mengambil satu lidi dan gunakan untuk menyapu. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Coba anak-anak. Satu batang lidi untuk menyapu. Bisa apa enggak kira-kira? Nah, pastinya tidak bisa ya. Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Karena lidinya banyak, akhirnya bisa untuk menyapu. Seperti kalian juga, kalau kalian sama-sama bersatu, kalian akan menjadi kuat. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dan mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, makna itu untuk kita semuanya ya, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri atau kelompok kalian masing-masing. Apabila ada teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan pertolongan kalian wajib membantu selagi kalian bisa dan pertolongan itu positif. Tapi kamu tidak boleh menolong orang untuk bertindak jahat. Jadi kamu boleh menolong siapapun yang meminta bantuan sebisa kalian. Nah, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ini ada tugas lagi untuk kalian anak-anak. Sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Silakan kalian tulis bagian ini di buku kalian masing-masing ya. Di sini kalian mencari sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Pak Guru contohkan. Misalkan di sini warga kampung Kalikesur bekerja bakti membersihkan jalan atau lingkungan di RT 1 RW 1, contoh misalkan begitu. Jadi satu warga kampung itu sama-sama membersihkan, hasilnya akan cepat selesai dan hasilnya akan maksimal. Bayangkan kalau kerja bakti hanya satu atau dua orang saja, pasti akan lama ya bersihnya. Kalau dikerjakan sama-sama, hasilnya akan lebih cepat dan lebih bagus. Nah, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Misalkan Budi tidak mau ikut bekerja bakti dengan teman satu kelas, contoh. Itu sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan.
atau Budi membersihkan lingkungan rumahnya sendiri dan tidak mau dibantu orang lain. Contoh, dia itu karena dia itu yakin dikerjakan sendiri itu bisa, akhirnya dia tidak mau untuk dibantu oleh orang lain. Itu namanya sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kalau misalkan walaupun kita sedang orang lain menawarkan bantuan, toh itu juga untuk kebaikan kita, ya kita harus menerima karena kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini contoh Pak Guru contohkan, masih banyak sekali sikap menunjukkan persatuan, kesatuan, dan sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini untuk latihan bisa kalian tulis di buku juga. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Pak Guru contohkan misalkan Indonesia merdeka karena para pahlawan saling bersatu untuk merebut kemerdekaan. Nah, jadi menurut kamu apa coba? Apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Ya, kita akan memperoleh hasil yang memuaskan, salah satunya itu. Dan ini kebalikannya, apabila tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, kita akan tercerai-berai, kita akan saling memecah belah. Ini kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, selesai anak-anak, kalian ingat-ingat tugas apa yang akan atau harus kalian kerjakan hari ini, dan kalian harus mengerjakan ya. Jangan sampai tugas-tugas yang Pak Guru berikan tidak kamu kerjakan dan akhirnya menumpuk, karena nantinya tugas itu akan dikumpulkan ke sekolah dan akan dinilai oleh Pak Guru. Kalian harus semangat belajar ya, walaupun belajar kalian di rumah. Kalian bisa minta tolong belajar dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian, saudara kalian, atau siapapun yang bisa membantu kalian belajar. Jadi kalian jadi anak pintar. Nah, sampai di sini Pak Guru, penjelasan dari Pak Guru. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan tugas yang Pak Guru berikan dapat terselesaikan dengan baik. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa anak-anak tanyakan di grup atau langsung calling Bapak Guru. Mungkin sampai di situ penjelasan dari Pak Guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.